Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Geografi ya. Apa sih yang akan saya coba jelasin pada kesempatan ini ya, di video ini? Anak-anak, kita akan coba memberikan sedikit pemahaman tentang materi bab satu ya. Ini materi terkait eh, terkait hakikat ya, hakikat geografi. Ini kan bab satu. Apa yang akan coba saya bahas? Saya akan bahas gimana caranya bedain objek material dengan objek formal. Jujur saja, materi bab satu ini kan agak filosofis ya, dan memang anak SMA itu pastinya untuk ukuran belasan tahun itu agak bingung biasa. Perlu kata-kata yang agak disederhanakan gitu ya. Kalau baca sendiri itu di buku paket pasti bingung. Konsep, prinsip, aspek, pendekatan, apaan gitu ya. Nah, khusus kali ini kita coba bedain objek material dan objek formal dulu ya. Objek material dan objek formal dulu ya. Jadi gini, mudah-mudahan sih ada pencerahan sedikit ya setelah dapat video ini. Objek studi geografi itu ada dua kan. Apa yang dimaksud objek studi itu artinya yang dipelajari di geografi itu apa objeknya, itulah maksudnya. Dua kan. Satu itu apa? Objek material, ya kan. Yang kedua objek formal. Nah, ini kadang bingung apaan objek formal material, nggak ngerti. Nah, objek material geografi itu apa? Ini objek materi itu kan dari kata materi. Artinya materi itu segala sesuatu yang bisa dirasakan, dilihat oleh panca indera gitu kan. Apa sih objek materialnya? Ya geosfer, ya kan. Kalau ini pasti agak bisa dimengerti lah, pahamnya. Geosfer ini tersusun atas ada atmosfer gitu kan ya. Kemudian ada litosfer ya. Kemudian ada hidrosfer gitu. Ada biosfer, ada antroposfer kesananya ya. Ada biosfer. Nah, biasanya saya itu kalau ke anak-anak itu dibuat seperti ini, misalkan contohin ya. Misalkan contohin fenomena yang berkaitan atau terjadi di atmosfer ya. Banyak kan pasangannya nanti ada hujan, ada pelangi, ada aurora gitu ya. Apa yang terjadi di litosfer? Ini ada apa ya? Gempa gitu ya. Kemudian vulkanisme, pergerakan lempeng, pembentukan biji mineral itu di litosfer. Hidrosfer air ya, danau, sungai, tsunami. Antroposfer yang berkaitan dengan manusia, kelahiran manusia, kematian, urbanisasi, jual beli, ekspor impor itu kan. Biosfer ini yang berkaitan ekosistem kayak rantai makanan, fotosintesis, mungkin kayak gitu ya. Nah, jadi ini untuk soal kayak gini biasanya ada soal ini apa mencocokkan fenomena dengan ininya, lapisannya. Saya biasanya gitu. Oke, ini untuk objek material. Jadi objek materi itu namanya materi bisa dilihat, disentuh gitu ya, dirasa oleh panca indera. Materi. Laptop materi bukan materi kan bisa dilihat, dipegang. Tanah materi ya materi. Magma materi ya materi bisa dilihat, bentuknya gimana gitu kan. Warnanya gimana, dirasa panas enggak gitu kan. Ya. Nah, ini objek formal nih. Ini yang kebanyakan mulai agak ngeheng. Apa ini objek formal? Objek formal itu bahasa lainnya pendekatan. Approach ya, pendekatan atau cara pandang. Ya. Apakah setiap ilmu punya objek formal? Punya. Setiap ilmu ada objek material, ada objek formal. Nah, di geografi itu apa objek formalnya?
Di geografi itu objek formalnya yang tiga itu, yang ke ruangan ya kan, yang ke lingkungan, kewilayahan, gitu kan? Nah jadi gini anak-anak, kalau misalkan ditanya oleh guru, apa bedanya objek formal dan objek material? Jawabnya gini aja jawabnya. Objek material itu kan bumi, lapisan bumi ya, dengan beberapa hal fenomenanya ini ya, ya kan? Nah, objek formal itu caranya, jadi alatnya. Alat geografi, cara geografi bagaimana menganalisis kejadian atau fenomena yang ada di sini, gitu. Alatnya gitu ya. Alatnya apa ya? Tiga pendekatan ini. Ke ruangan, ke lingkungan, sorry, ke lingkungan, eh, lingkungan ini kewilayahan ya. Nah, jadi cara pandangnya tiga ini, alat ini. Nah, makanya kenapa muncul tiga ini? Ini menurut Ikatan Geografi Indonesia. Masih ingat kan, geografi itu ilmu yang mempelajari persamaan, perbedaan, fenomena geosfer dengan menggunakan sudut pandang ke lingkungan dan kewilayahan dalam konteks ruang. Kan gitu ya. Jadi semua objek materi, objek formal itu ada tercermin dalam definisi geografi menurut Ikatan Geografi Indonesia. Coba dihafal aja ya. Ilmu yang mempelajari persamaan, perbedaan, gejala geosfer atau fenomena geosfer dengan sudut pandang ini kan lingkungan kewilayahan dalam konteks ruang. Nah, jadi yang namanya objek formal itu alatnya, cara pandang gitu. Kita mau menggunakan mana model keruangan, kelingkungan atau kewilayahan ketika akan menganalisa satu atau beberapa fenomena. Ambil contoh misalkan kita ambil contoh kejadian apa? Pergerakan lempeng di litosfer. Berarti itu menggunakan pendekatan keruangan. Karena itu kan elemen pembentuk ruangnya kan si lempeng tektonik ya. Bukan ke lingkungan karena lempeng tektonik bergerak bukan karena manusia. Kalau misalkan kejadian yang bisa dianalisis menggunakan model formal pendekatan ke lingkungan tuh kayak di antroposfer misalkan ada pemukiman kumuh di selam area itu yang menjadi dominannya adalah interaksi manusia. Berarti kita menggunakan alat ini yang ke lingkungan gitu ya. Kalau misalkan kewilayahan kita bicara kewilayahan itu kalau dalam aspek seperti ini misalnya kita mau melihat sebaran lempeng tektonik di bumi itu kan wilayahnya macam-macam ada wilayahnya Eurasia di mana negara mana jadi batas negara itu kan ada batasnya kalau sebuah negara itu atau wilayah itu nah itu batas-batas itu yang dinamakan maksud dari wilayah wilayah A lempeng A dengan wilayah lempeng B itu beda ya gitu ya nah, ini maksud ke wilayah itu ada batasnya gitu batasnya benua Asia mana batasnya benua Eropa mana kita bicara kewilayahan kayak gitu jadi kalau misalkan ke ruangan ruangan itu biasanya segala hal yang dia itu sifatnya uh, mencakup aspek alamiah dalam permukaan bumi atau ruang tersebut alami gitu. Nah, misalkan apa? Misalkan kan kalau lempeng bergerak tadi gara-gara arus konveksi magma ya, itu kan fenomena keruangan. Jadi dalam suatu unit apa wilayah bukan wilayah dalam satu unit ruang di bawah permukaan bumi itu ada magma kan. Nah dia yang memicu lempeng tektonik bergerak. Jadi gini aja deh kalau misalkan kamu pusing ruangan itu artinya segala hal yang sifatnya bersifat uh, dia itu elemen alamiah ruang. Terjadi angin tornado gara-gara apa? Ya bisa aja gara-gara ada pertemuan apa massa udara ya kan hangat dan dingin atau apa gitu ya.
Itu kan elemen alami ruang. Ya. Tidak mungkin itu ciptaan manusia. Itu keruangan. Sudah memang ada hal yang unik dalam ruang atmosfer misalkan gitu. Tapi kalau wilayah kita bicaranya unit wilayah permukaan bumi kayak gini, ada batas-batasnya gitu. Wilayah bioma hutan hujan di mana batasnya? Kan nanti ada di bumi itu ya. Misalkan batasnya lintang mana kan bisa ditarik batasnya tuh secara imajiner gitu ya. Taruh seperti misalkan ruang kamar kamu kan ada batasnya. Itu wilayah kamar kamu jadi seperti apa? Itu maksud wilayah. Nah, gitu ya. Jadi kita objek formal itu maksudnya cara pandangnya, alatnya. Tiga alat ini yang kita gunakan untuk menganalisis, mengkaji objek material ini. Nah, objek material ini ya mencakup di sini, di semua lapisan ini. Tinggal nanti sesuaikan mau yang mana, mau fenomena yang mana yang akan kita kaji gitu ya. Nah, kalau misalkan kebanyakan kejadiannya itu dipicu manusia, interaksi berarti gunakan ke lingkungan. Kalau mau melihat dari aspek wilayahnya secara lebih jauh, kita pakai kewilayahan gitu ya. Kenapa Indonesia musimnya banyak sekarang berubah gitu ya? Apakah ada perubahan wilayah atau gimana gitu ya? Kenapa wilayah kita iklimnya tropis? Kenapa wilayah kita banyak laut? Ya kenapa dulu Indonesia itu eh, Papua sama Australia bersatu atau Jawa dengan Kalimantan bersatu? Seperti apa wilayahnya zaman dulu gitu? Itu kan wilayah. Ya. Jadi kalau wilayah itu kita melihat suatu unit unit area yang ada batas-batas di batas. Kalau keruangan itu kita lihat faktor-faktor pembentuk ruangnya, gitu. Faktor-faktor terjadi. Kalau ke lingkungan itu kita bicara segala hal yang kira-kira dipicu dari interaksi manusia atau makhluk hidup dengan lingkungan, ruang permukaan bumi. Apakah banjir bisa dilihat secara kelingkungan? Bisa aja kalau misalkan kalau dilihat ternyata banyak sampah di sungai gitu, itu kan manusia berarti ya, dominannya. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Nah, mudah-mudahan ada pencerahan sedikit. Jadi begitulah perbedaan material dan formal ya. Jadi ini bagian objek studi geografi. Oke, silakan dipelajari lagi, banyak baca, dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.